Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa adah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali dan terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama merupakan nikmat yang agung ketika Allah Subhanahu wa taala masih melekatkan keimanan di dalam diri kita dan masih mengizinkan kepada kita, masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah dan melantunkan salawat serta pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur dan Allah terus memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi bukti dan sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat salawat ini mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun arkanul khutbataini khamsatun. Kemudian musannif menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah. Jadi ada dua khutbah di dalam setiap Jumat. Perbedaannya adalah ketika kita biasanya membaca salawat. Jadi kan biasanya apa ngarannya Syekh Khatib ini menutupnya biasanya dengan kemudian membaca ayat. Kalau wadah kita biasanya kebanyakan biasanya ditutup dengan ayat. Kemudian setelah itu kemudian hanya disambung dibaca oleh muadzin atau Bilal. Ini kemudian membaca salawat. Nah, itu menjadi pemisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Maka ada dua khutbah. Maka adapun kemudian musannif di sini menjelaskan tentang rukun dari dua khutbah tersebut, bahwa di setiap khutbah tadi, baik itu di khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, ada rukunnya. Jadi sama rukunnya, baik itu khutbah pertama dan khutbah kedua itu rukunnya sama. Jadi di sini jelaskan al khutbatain khamsatun, bahwa rukun khutbatain atau dua khutbah tadi ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima, bahwa kemudian di dalam dua khutbah tadi, baik itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, itu kemudian harus ada kalimat alhamdulillah. Artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kemudian alhamdulillah ataupun kemudian misalnya innal hamdalillah misalnya, atau kemudian lillahil hamdu misalnya, atau ana hamidunillah, itu kada masalah. Walhasil kemudian pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kemudian kalimatnya harus kemudian berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, baik itu alhamdulillah atau innal hamdalillah atau lillahil hamdu atau hamdan lillah atau ana hamidunillah. Walhasil kemudian sama-sama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada cukup kemudian syukur wa syukrulillah misalnya, atau kemudian alhamdulillahirrahman, itu kada cukup. Jadi kemudian kada sah. Jadi bagaimana? Harus kemudian kalimat hamdan lillah atau kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah atau hamdan lillah atau innal hamda lillah. Walhasil kalimatnya kemudian harus berupa alhamd dan kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada di dua khutbah.
khutbah. Baik itu kemudian khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Kalau misalnya kemudian rukun ini kededa, artinya kemudian kalimat alhamdulillah ini baik itu kemudian kededa di dua khutbah ataupun di salah satu khutbah kededa, maka khutbahnya kada sah. Kalau khutbah kada sah, maka sembahyang Jumatnya kada sah, maka harus diganti kemudian dengan salat. Jadi harus diganti salat zuhur. Jadi misalnya kemudian si khatib kada ingat kemudian apa alhamdulillahnya, maka kemudian harus ibaratnya salat Jumat tadi itu kemudian diganti jadi salat zuhur. Itu yang pertama. Jadi kemudian harus ada alhamdulillah di dua khutbah. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian harus ada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian di dua khutbah juga. Khutbah pertama dan khutbah kedua pun kemudian harus ada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada salawat. Kada apa ibaratnya kalau misalnya kemudian salawat kepada baginda Rasul, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad ataupun kemudian sallallahu ala Muhammad atau kemudian apa ibaratnya usalli ala Muhammad. Walhasil kemudian apa salawat kepada baginda Rasul. Kalau misalnya artinya nih kemudian sallallahu alaihi jar, artinya kemudian kedada nama baginda Rasul di situ, entah itu misalnya Allahumma shalli ala Ahmad misalnya, atau masih nama baginda Rasul. Tapi kalau itu kemudian diucapkan dengan pakai dhamir, artinya kemudian sallallahu alaihi, artinya kemudian kada menyebut langsung nama baginda Rasul ataupun nama sebutan baginda Rasul, artinya gelar beliau, maka itu kemudian dengan dhamir tadi, maka itu kada cukup, artinya kada sah. Kayak misalnya sallallahu alaihi misalnya, atau ibaratnya rahimallah, itu kada sah. Jadi harus kemudian Allahumma salli ala Muhammad ataupun ibaratnya sallallahu ala Muhammad atau nusalli wa nusallim ala Muhammad. Kemudian walhasil salawat kepada baginda Rasul dan menyebutkan nama baginda Rasul kada boleh kemudian diganti dengan dhamir. Itu syarat yang kedua. Jadi yang pertama harus ada alhamdulillah di dua khutbah. Kemudian yang syarat rukun yang kedua harus ada kemudian salawat kepada baginda Rasul, baik itu kemudian di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Kemudian yang selanjutnya atau rukun yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan kemudian harus ada wasiat bittaqwa. Artinya kemudian wasiat takwa ini kemudian mungkin sering kita mendengar pada hari Jumat. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita ingatkan atau kita sebut di dalam khutbah tadi. Jadi harus ada kemudian wasiat bittaqwa. Biasanya kemudian amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, itu biasanya kemudian harus ada wasiat bittaqwa. Artinya usikum wa nafsi bitaqwallah atau usikum wa iyaya bitaqwallah. Walhasil kemudian wasiat tadi itu kemudian harus kemudian bagaimana kita mengingatkan untuk kemudian selalu menjalankan perintah Allah dan kemudian menjauhi segala larangan-larangan ya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun harus ada di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian rukun yang selanjutnya wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Nah, ini kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an fi ihdahuma, kemudian di antara dua khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh juga di khutbah yang kedua. Artinya kemudian ibaratnya kada wajib di dua khutbah. Artinya misalnya dibaca misalnya di khutbah pertama, kemudian khutbah kedua kada ada ayat Quran, boleh? Boleh. Atau misalnya di khutbah pertama kada ada ayat Al-Qur'an, kemudian di khutbah kedua ada, boleh? Boleh. Walhasil kemudian di antara dua khutbah, baik itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, itu kemudian salah satu dua khutbah tadi harus ada memuat ayat Al-Qur'an.
Kalau kemudian apa ibaratnya misalnya nih di khutbah pertama saya kededa, kita teliti lagi di khutbah yang kedua, di situ apakah ada ayat Al-Qur'an? Jika kemudian di khutbah pertama kededa, di khutbah kedua ada, berarti masih ada. Artinya kemudian masih memenuhi atau kemudiannya mengerjakan rukun. Atau misalnya kemudian di khutbah pertama sudah ada ayat Al-Qur'an, mengulangi kah boleh? Boleh. Atau kemudian misalnya di arah khutbah kedua ditinggal boleh? Boleh. Walhasil kemudian qiraatu ayat minal Qur'an, membaca ayat dari Al-Qur'an fi ihdahuma, di antara dua khutbah. Artinya kada wajib kemudian di dua khutbah kada, artinya kemudian salah satu aja. Entah itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Harus ada kemudian apa ibaratnya ayat Al-Qur'annya. Kemudian menurut kemudian menurut Imam Ramli ujar Sidin bahwa qiraatu ayatun kamilah ini harus ayat yang sempurna. Jadi harus bujur-bujur satu ayat. Jadi kada boleh kemudian ibaratnya separohnya atau kemudian sebagian aja, itu kada boleh. Maka kemudian karena menurut Al-Imam Ramli wala yakfi badu ayah, itu kemudian kada cukup kalau hanya memuat separoh atau sebagian dari ayat Al-Qur'an. Jadi harus satu ayat sempurna, harus bujur-bujur satu ayat. Ila intala wa afhama inda Ramli. Kalau menurut Imam Ramli, kalau misalnya nih ayatnya panjang misalnya, kemudian inya potong sebagian, tetapi kemudian ayat tadi yang dipotongnya tadi kemudian mafhum, artinya bisa dipahami, maka sah menurut Imam Ramli. Tetapi kalau menurut Al-Imam Ibn Hajar ujar Sidin, biar panjang nang kayak apa, kemudian harus tetap satu ayat. Jadi misalnya satu ayat kemudian ibaratnya panjang, kemudian dipotong, walaupun mafhum tetap kada boleh menurut Imam Ibn Hajar. Tetap Sidin harus bujur-bujur satu ayat sempurna, itu yang dibaca. Kalau menurut Imam Ramli boleh aja kemudian selama potongan ayat tadi itu kemudian mafhum atau bisa dimengerti. Nah itu syarat yang rukun yang keempat. Jadi rukun yang keempat kemudian harus membaca ayat Al-Qur'an di antara dua khutbah, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Kemudian rukun yang terakhir wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, dan kemudian harus mendoakan kepada mukminin wal mukminat fil akhirah, di akhir khutbah. Makanya biasa kita mendengar khatib itu di akhir khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, karena didahulukan mukminin wal mu'minat. Sebab kalau yang kemudian disebutkan muslimin dan muslimat aja tanpa memuat mukminin dan mukminat, maka khutbahnya kada sah. Jadi ini harus bujur-bujur kemudian kita dengarkan. Artinya kemudian rukun ini nih yang kemudian alhamdulillah di dua khutbah, kemudian salawat kepada baginda Rasul di dua khutbah, kemudian wasiat bittaqwa di dua khutbah, kemudian ibaratnya membaca Al-Qur'an, ini boleh di antara dua khutbah, entah khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, atau misalnya di dua khutbahnya ada, khutbah pertama ada, khutbah kedua kemudian boleh. Dan yang terakhir kemudian harus mendoakan lil mu'minina wal mu'minat, itu di akhir khutbah. Ini kemudian 5 rukun yang kemudian harus ada di dalam khutbah Jumat. Kalau misalnya salah satu dari 5 rukun ini kemudian ada yang kurang atau ada yang tertinggal atau kada digawe lawan khatib, maka kemudian khutbahnya kada sah. Jika khutbahnya kada sah, maka salat Jumatnya pun kada sah, maka harus diganti menjadi salat duhur. Kalau misalnya kena mendengar khatib kemudian ada dari salah satu 5 rukun tadi yang tertinggal misalnya, maka kemudian ingatkan khatib, maka kita kemudian harus mengganti yang awalnya salat Jumat itu menjadi salat duhur. Nah itu dua rukun khutbah. Artinya rukun khutbah, khutbatain, 2 khutbah. Jadi harus ada alhamdulillah di 2 khutbah, salawat kepada baginda Rasul di 2 khutbah, kemudian wasiat bittaqwa di 2 khutbah, kemudian ayat membaca ayat Quran di antara 2 khutbah, kemudian yang terakhir harus mendoakan lil mu'minin wal mu'minat. Ingat, kemudian mu'minin wal mu'minat artinya kemudian harus imat, bukan muslim. Sebab kalau muslim aja kemudian berarti belum memenuhi rukun. Jadi ibaratnya belum memenuhi rukun, maka kalau rukunnya belum terpenuhi, maka khutbahnya kada sah. Nah itu kemudian rukun-rukun khutbah. Ada yang terangkan masalah rukun khutbah?
Itu karena termasuk syarat sah dua khutbah. Jadi karena habis rukun ini ada syarat sahnya kan ada. Habis rukun. Ada kaitan masalah rukun. Kita sebagai makmum atau mustami'in atau yang mendengar khutbah itu sebenarnya kita tuh kada boleh bepandir, bahkan isyarat pun kada boleh. Makanya kan ketika Bilal itu membaca ma'asyiral, biasanya sayangnya kita nih banyak yang ibaratnya kada mengerti bahasa Arab. Jadi sebenarnya ketika Bilal mengucapkan ma'asyiral itu, faida sa'idal khatibul mimbar aja wa syara'a fil khutbah. Jadi kemudian kalau wa idza sa'idal khatibu alal mimbar, kalau si khatib sudah naik mimbar, wa syara'a fil khutbah, dan kemudian memulai khutbah, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kalian berbicara. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan dalam sebuah riwayat wa malagha fala jum'atalah, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, fala jum'atalahu, maka inya kemudian kada mendapatkan pahala Jumat. Makanya kan kada hafal ibaratnya yang dibaca Bilal itu, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, idza qulta li sahibika, kalau engkau kemudian mengatakan kepada temanmu, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, bila engkau mengatakan kepada orang yang di sebelahmu ataupun temanmu atau siapa aja lah, ansit, dengarkan. Sahibika yaumal jumu'ati ansit, terus astanillahu ansit itu la'alakum berhamd. Itu ada semuanya aja lah, bisa ansit juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, jika engkau mengatakan kepada sahibmu atau temanmu atau orang yang di sebelahmu, yaumal jumu'ati ansit, ketika pada hari Jumat atau tepatnya salat Jumat, ansit, dengarkanlah, wal imamu yakhtubu faqad laghauta, dan ketika itu imam sedang khutbah, maka laghauta, maka sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Berarti kan kemudian di hadis yang tadi, wa malagha fala jum'atalah, orang yang berbuat hal yang sia-sia fala jum'atalah, artinya kemudian kada dapat, ibaratnya kada dapat pahala Jumat, sudah kada. Makanya kemudian ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, artinya dengarkan. Artinya kemudian kita disuruhkan untuk diperintahkan untuk mendengarkan. Karena di dalam kitab Risalatul Mu'awanah pun dikatakan, ketika khatib lagi khutbah, kita kemudian ibaratnya mengikuti tasbih, itu makruh. Kita nih kita dikir, khatib khutbah kita dikir, itu makruh. Itu dikir tuh. Apalagi kita berbicara, makanya kemudian itu dianggap hal yang sia-sia. Makanya kemudian ketika adzan hari Jumat, adzan yang pertama nih, kan ada dua adzan. Ketika adzan pertama itu kemudian segala sesuatu yang kemudian sebelumnya halal itu makruh untuk dikerjakan. Adzan nih, adzan pertama adzan pertama. Biasanya kan kita sembahyang qobliyah. Itu biasanya kemudian, setelah adzan yang pertama kita masih menggawi ibaratnya hal-hal yang istilahnya di luar maslahat sembahyang Jumat, maka itu kemudian dianggap hal yang makruh.
Kalau apakah misalnya. Nah, ketika sudah adzan yang kedua, maka yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Jual beli ataupun ibaratnya apa aja segala macam. Karena setelah khutbah kedua, berarti setelah adzan yang kedua, berarti kan khotib sudah di atas mimbar. Perintahnya apa? Kita disuruh mendengarkan khotib. Nah, makanya kemudian setiap apa yang kita kerjakan yang kededa hubungannya dengan ibaratnya mendengarkan khotib, maka kemudian dianggap sia-sia. Kalau kita melakukan hal yang sia-sia pun kemudian kita akan mendapatkan pahala Jumat. Makanya kemudian para ulama mengatakan kalau ada yang kurang dari rukun, maka diganti menjadi sholat duhur. Berbeda kalau di dalam sholat. Kalau dalam sholat kita masih ada kemudian menegur imam, dan itu pun kada sembarangan kita negur. Kalau kita menegur kemudian dengan niat menegur, sholat kita batal. Jadi misalnya imam salah bacaan misalnya, atau tertinggal rukun misalnya, atau apa, kemudian subhanallah ya, niat kita negur, sholat kita batal. Jadi kada boleh niat negur, karena boleh kemudian niatnya dzikir. Kalau kita niat negur, maka sholat kita yang batal. Jadi adakah cara wallahu alam? Kayaknya kada. Untuk negur khatib kada, karena perintahnya adalah kita untuk mendengarkan. Karena yang sesuai sabda baginda Rasul, kita memerintahkan aja kepada orang yang di kita nih, dengarkan dia imam dengarkan khatib, maka itu sudah membuat termasuk kategori perbuatan yang sia-sia. Berarti kemudian kalau kita menggawe itu maka kada dapat pahala Jumat. Nah, lagi orang masalah rukun dua khutbah. Lah, harus disampaikan kepada khutib bahwa tadi ada rukun yang tertinggal, apa aja misalnya, oh alhamdulillah ya kedada, atau kedada baca ayat Al-Quran misalnya, disampaikan. Nah di situ kalau di wadah kita nyaman, karena kita biasanya pakai teks. Nah kalau kemudian ini ada teksnya, diperlihatkannya ada aja. Nah itu bisa jadi. Tapi kalau misalnya kada pakai teks, kita kalau mengatakan, artinya kita ingatkan pun bisa jadinya kada ingat gitu. Nah kalau kemudian ada teksnya kan misalnya, oh ini ada aja. Ternyata kalau setelah dilihat dasar kedada juga, maka itu kemudian si khotibnya mengumumkan bahwa sholat Jumat diganti menjadi sholat duhur. Bukan masalah menyinggung, masalahnya ini sah kadanya sembahyang. Karena itu kemudian kalau ibaratnya ada yang kurang tadi, maka bukan hanya berkaitan dengan makmumnya aja. Pokoknya semua yang hadir di masjid saat itu kemudian wajib kemudian menjadi sholat duhur. Jadi kada berjamaah di masjid. Jadi kada ada istilah menyinggung perasaan, kada ada. Harus disampaikan karena semuanya harus sembahyang. Kalau kada disampaikan di situ, berarti semuanya kada sembahyang Jumat. Berarti kemudian kalau ini kada mengganti jadi duhur, dari mana kita menyampaikan, ibaratnya mengingatkannya. Nah kalau kada di situ, jadi harus disampaikan di situ. Bagaimana kepada khotib? Kepada khotib justru kita menyampaikan, sehingganya kemudian khotib yang mengajak untuk sholat duhur, bukan sholat Jumat. Kalau emang kemudian rata-rata mendengar kada ada bacaan ayat Quran misalnya, walaupun di teksnya ada, tapi kemudian rata-rata orang yang paham nih, dasar kada mendengar, kada dajar membaca ayat Al-Quran, maka tetap kemudian wajib. Gih. Karena kemudian kan kita menghakimi kan yang mendengar, kecuali yang mendengar mengantuk. Lagi sembahyang Jumat nih biasanya. Sidin mendengarkan khutbah di Madinah.
Ada lagi? Ada lagi ya teman-teman? Yang mana? Ini diganti sholat duhur. Nggak ada. Ada lagi ya teman-teman? Nah, sama aja. Berarti kan sia-sia loh. Pahala Jumat lah, maka ada pahala Jumat. Dikir aja kada boleh. Apalagi main HP. Pokoknya kalau sudah adzan yang kedua, adzan kedua nih. Pokoknya setelah adzan kedua yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Apa aja? Apa aja. Karena kan kemudian setelah adzan itu kan sudah masuk ke khutbah. Makanya kan di dalam Asyirah itu dikatakan bahwa annal khutbata fiha makana rakaatain. Bahwa khutbah di dalam salat Jumat itu makana rakaatain, ada yang mengatakan itu sebagai pengganti dari 2 rakaat salat duhur. Artinya kemudian sama hukumnya lawan sembahyang. Nah, sama dengan kita yang sembahyang setelah takbiratul ihram. Kan setelah takbiratul ihram kita kemudian kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena mengharamkan segala sesuatu yang sebelumnya halal. Artinya kan setelah kita takbiratul ihram itu yang sebelumnya kayak makan, minum, bepandir, gerakan banyak apa segala macam kan halal boleh. Tapi setelah takbiratul ihram semuanya menjadi haram, artinya kada boleh digawe. Nah kayak itu juga kemudian setelah adzan yang kedua, yang ibaratnya kemudian ibaratnya kita bepandir apa segala macam itu kada boleh lagi setelah adzan yang kedua ketika khatib sudah di atas mimbar. Karena perintahnya kemudian untuk ansitu wastami'u wa atiu rahimakumullah. Artinya disuruh bujur-bujur mendengarkan. Jadi kada boleh kemudian ada perbuatan yang lain kecuali mendengarkan khatib di lagi khutbah. Ada yang tahu. Salat tahiyatul masjid itu boleh. Ketika khatib di atas mimbar itu boleh. Tetapi di dalam kitab Bishrul Karim dikatakan bi akhafis shalah, dengan salat yang sesingkat-singkatnya. Artinya kada boleh kita menggawi yang sunnah. Artinya harus bujur-bujur yang rukun aja. Takbiratul ihram Allahu akbar, takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Artinya yang dikerjakan, yang dibaca di dalam sembahyang tahiyatul masjid tadi itu kemudian harus benar-benar yang rukun, yang wajib. Karena dikatakan bi akhafis shalah, dengan sesingkat-singkatnya sembahyang. Kalaupun kemudian ibaratnya kada sembahyang kayak apa? Kada masalah. Karena kemudian saat itu kondisinya khotib sudah di atas mimbar, apalagi sudah khutbah misalnya, boleh kemudian diganti dengan baqiyatus sholihat atau kemudian kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu pengganti dari tahiyatul masjid. Kalau kita masuk kemudian khotib sudah di atas mimbar, jadi boleh salat bi akhafis shalah, dengan sesingkat-singkatnya sembahyang. Kada boleh kemudian mau nambahi dengan perkara-perkara sunnah. Jadi yang dikerjakan harus bujur-bujur yang rukun, yang wajib. Ada lagi kata orang? Sama. Qobliyah. Maksudnya ya sama aja. Tetap kemudian bi akhafis shalah. Artinya kemudian dengan sesingkat-singkatnya sholat. Ada lagi? Beda di dalam tingkatan keimanan seseorang. Seorang muslim belum tentu mukmin, tapi seorang mukmin sudah pasti muslim. Artinya orang yang dikatakan sebagai seorang yang muslim, artinya cukup ia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan sudah muslim. Walaupun ibaratnya ada istilahnya Islam KTP aja, artinya agamanya aja Islam,
gawiannya kada kayak orang muslim, sembahyang kada sembahyang, zakat kada dikeluarkan gitu. Itu istilahnya Islam KTP, artinya sekedar agamanya aja, gawiannya jauh dari kalimat orang muslim. Adapun orang yang mukmin, artinya orang yang sudah kemudian ibaratnya mencapai sebuah derajat yang dikatakan orang yang mukmin. Karena kan ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Orang yang dikatakan muslim ketika orang itu kemudian sudah mendalami yang namanya arkanul Islam dan menjalaninya itu kemudian dengan istiqomah. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat, inya kemudian menggawi sembahyang apa semuanya, artinya sudah ibaratnya menggawi semuanya kemudian dengan sebaik-baiknya. Artinya sudah sempurna nih. Kemudian sampainya ke derajat seorang yang mukmin, kemudian antu minabillah aja. Di dalam kalimat di dalam hadis antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri wa khairihi wa syarrihi minallahi taala. Artinya keimanan itu, artinya kemudian mengimani itu bukan hanya mengimani percaya aja kada. Artinya bagaimana keimanannya kepada Allah tadi, kemudian beriman kepada Allah artinya dengan segala sesuatu yang kemudian Allah perintahkan. Artinya tingkatan keimanan seseorang ketika ia kemudian bisa mengerjakan semua yang ada di dalam rukun iman dengan kemudian dengan sebenar-benarnya. Naik lagi kemudian derajat muhsin tadi, ketika bagian dari Rasul ditanya wa ma huwal ihsan, apa itu ihsannya? Ihsan itu kemudian adalah makam yang tertinggi di dalam syariat kita. Artinya bagaimana itu ihsan? Kata bagian dari Rasulullah SAW, anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Artinya kemudian kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya ihsan itu adalah kemudian engkau menghambakan diri kepada Allah, anta budallah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kada bisa di situ, maka kata baginda Rasulullah SAW, fa ilam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau kemudian belum bisa sampai kepada derajat engkau menyaksikan Allah, artinya nih, setiap kita menggawi segala sesuatu, oh ini kemudian Allah yang menggerakkan, oh ini kemudian Allah yang kemudian memberikan kekuatan. Nah kalau kita kada sampai ke di situ, maka kata baginda Rasul, fa ilam takun tarah fa innahu yarak, maka merasalah kemudian bahwa engkau selalu diawasi. Makanya ada istilahnya maqam musyahadah, ada maqam muraqabah. Musyahadah itu artinya menyaksikan Allah di segala sesuatu. Makanya kemudian ujar Syekh Abu Bakar bin Salim, mara'aitu syai'an ila ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa fihi wa mara'aitu ila ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa fihi. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tidaklah aku melihat segala sesuatu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kecuali kata beliau, kecuali aku melihat Allah di sebelumnya, sesudahnya, dan di dalamnya. Artinya sudah mencapai maqam musyahadah, artinya menyaksikan Allah di mana aja. Artinya bukan berarti melihat Allah kada. Artinya kemudian segala sesuatu yang kita lakukan ini semuanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah haula wala quwata illa billah. Kalau kita belum sampai di maqam itu, maka kemudian ada namanya maqam muraqabah. Artinya kita ini selalu diawasi oleh Allah taala. Artinya setiap kemudian kita bergerak, kemudian ibaratnya kita melakukan segala sesuatu, pokoknya hal hasil apa yang kita kerjakan itu kemudian pasti Allah mengetahuinya. Nah itu namanya maqam muraqabah. Nah orang-orang yang sampai ke derajat ini dikatakan sebagai orang-orang yang muhsin. Jadi ada muslim, naik nanti menjadi mukmin, naik lagi menjadi muhsin. Nanti ada lagi tuh, belum sampai kita. Makanya kemudian di sini doanya lil mu'minin wal mu'minat. Kalau kemudian doanya hanya lil muslimin wal muslimat, maka khutbahnya kada sah. Kalau khutbahnya kada sah, maka kemudian salat Jumatnya kada sah, harus diganti menjadi salat zuhur. Ada gitu orang. Ada ya. Sudah. Tambah ini kira.
Kemudian faslun, bab yang selanjutnya syurutul khutbataini asyarah. Syarat-syarat sahnya dua khutbah itu ada 10. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsin al-asghar wal akbar. Kemudian yang pertama orang yang khutbah, artinya seorang khatib nih, maka kemudian harus suci, baik itu kemudian dari hadas kecil ataupun kemudian hadas besar. Jadi orang yang khutbah tadi harus dalam keadaan suci. Kemudian yang selanjutnya at-taharatu 'anil najasati fil thawbi wal badani wal makan. Kemudian bajunya, ibaratnya bajunya, tempatnya dan badannya itu harus bersih dari najis, suci dari najis. Kada boleh misalnya kemudian memakai baju yang najis, atau kemudian tempatnya kemudian khutbah tadi najis, kada boleh. Jadi tempatnya, bajunya dan badannya itu harus bersih dari najis. Kemudian yang selanjutnya wasitr aurah, menutup aurat. Wal qiyamu 'alal gadir, kemudian berdiri bagi mereka yang mampu. Sama kemudian pokoknya walhasil kurang lebih sama lawan sembahyang. Khutbah, syarat sahnya khutbah itu kurang lebih lawan sembahyang. Karena kemudian di dalam riwayat tadi katakan bahwa dua khutbah itu sama kemudian kedudukannya dua rakaat. Wal qiyamu 'alal gadir, berdiri bagi yang mampu. Wal julus bainahuma fawqa tumaninatis shalah, dan kemudian harus duduk. Jadi khatib itu kemudian di antara dua khutbah, kan ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah itu kemudian di antara dua khutbah tadi si khatib tadi harus duduk. Fawqa tumaninatis shalah itu sedikit lebih lawas dari tumaninah shalah. Artinya dari tumaninah sembahyang. Tumaninah sembahyang itu kan ukurannya dengan kalimat subhanallah, itu tumaninah shalah. Maka dilawasi sedikit. Artinya entah itu 3 kali subhanallah kami saya. Nah yang biasa kita kan kemudian biasanya membaca salawat. Nah itu sudah masuk dalam kategori lebih lawas dari tumaninah shalah. Kemudian wal muwalah bainahuma, kemudian harus bersambung. Artinya kada boleh kemudian dipisah dengan jarak yang lawas. Kalau tadi kan kemudian dipisah dengan duduknya khotib tadi itu kada masalah. Tapi misalnya kemudian kalau misalnya dipisah kemudian entah khotibnya kemana, misalnya ada yang digawi apa segala macam, maka kemudian kalau terpisah dengan jarak yang lawas maka khutbahnya kada sah. Jadi harus bersambung antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Wal muwalah bainahuma wa bainas shalah, dan kemudian syarat selanjutnya bahwa dua khutbah tadi pun kemudian harus bersambung dengan sembahyang. Artinya tuntung dua khutbah langsung kemudian qomat, langsung kemudian mendirikan salat Jumat. Nah itu kemudian syarat yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya wa atakuna bil arabiyah, dan kemudian setiap rukun yang ada di dalam dua khutbah tadi itu kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kada boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi wa antakuna bil arabiyah, jadi kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kada boleh kemudian segala puji bagi Allah, ya kada boleh. Artinya kada boleh diterjemahkan. Kemudian antakuna bil arabiyah, dua khutbah tadi rukunnya lah itu kemudian harus menggunakan bahasa Arab, kayak alhamdulillah, kemudian salawat, kemudian wasiat bittaqwa, kemudian membaca ayat Al-Quran dan doa lil mu'minin wal mu'minat yang 5 tadi itu kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Antakuna bil arabiyah. Kemudian wa an yusmi'aha arba'ina. Kemudian dua khutbah tadi paling sedikit itu kemudian harus didengar oleh 40 orang. Jadi 40 orang yang harus mendengar khutbah tadi. Yang mana yang didengarkan? Iya yang rukunnya tadi. Jadi kemudian misalnya lah si khatib misalnya alhamdulillah ya. Kemudian Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karim ya. Kemudian amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsikum bi taqwallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lalu kemudian si khatib tadi mengisi, biasa kan wadah kita ada nasihatnya pakai bahasa Indonesia biasanya. Nah, ketika bahasa Indonesia tadi teguring kita misalnya, teguring. Karena kan biasanya banyak langkah itu. Jadi teguring misalnya. Tetapi yang kemudian rukunnya tadi kayak alhamdulillah, salawat, wasiat bittaqwa, membaca ayat Al-Quran, kita belum guring, kita mendengar masih. Kemudian ketika yang kemudian nasihatnya tadi yang menggunakan bahasa Indonesia tadi kita teguring. Kemudian setelah itu sebelum ibaratnya
si khotib menutup khutbah yang pertama, terbangun kita misalnya, apakah kemudian itu membatalkan khutbah yang kita dengar? Kada, karena itu sudah kada masuk rukun. Karena yang wajib didengar tadi wa an yusmiha arba'in, yang wajib didengar oleh 40 orang tadi itu rukunnya aja. Kalau kayak nasihat tambahan yang kemudian ibaratnya si khatib membahas masalah keutamaan bulan Sya'ban misalnya, atau keutamaan bulan Ramadan, walhasil ada yang dibahas, yang itu kemudian bukanlah rukun yang 5 tadi, nah itu kada apa-apa, kita kada mendengar. Yang wajib didengarkan itu yang 5 tadi, alhamdulillah wassalah ala nabi wal wasiyah bit taqwa wa qiraatul Quran, dan terakhir wa du'a lil mu'minina wal mu'minat. Makanya sebagian khatib itu kalau inya mengerti biasanya sebelum inya menutup khutbah pertama, biasanya kemudian ditambahi sebelumnya itu nih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum nafsi bitaqwallah qala Allah tabaraka wa taala aja. Nah, jadi kan inya kemudian selain di awal inya membaca rukun, sebelum inya menutup pun inya membaca rukun lagi. Kalau yang kemudian di awal tadi kemudian ada yang kada mendengar misalnya, maka sebelum inya menutup khutbah pertama, inya kemudian sudah membaca rukun lagi. Supaya apa? Supaya semuanya mendengar. Agar apa? Kalau semuanya mendengar, maka kemungkinan kemudian khutbah sah atau tidaknya tadi lebih besar kemudian khutbahnya sah ketimbang kada sah kalau inya mengulang lagi. Makanya kemudian biasanya ditutup alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum nafsi bitaqwallah. Nah, itu kemudian lebih baik. Jadi harus paling kada kemudian harus 40 orang yang mendengarkan khutbah tadi. Itu paling kada. Kalau misalnya satu masjid maka lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna fi waqti dhuhur, dan kemudian khutbahnya tadi dari inya khutbah sampai inya sembahyang itu kemudian semuanya harus dilakukan ketika pada waktu sholat duhur. Artinya pada waktu duhur. Artinya kan waktu duhur misalnya kemudian jam 12 masuk waktu duhur misalnya. Kemudian inya memulai sebenarnya jam 12 kurang 5. Waktu duhur belum masuk, yang sudah memulai khutbah, maka kemudian khutbahnya bisa jadi kada sah. Karena inya memulainya kemudian di luar waktu duhur. Jadi harus kemudian semuanya baik itu khutbahnya ataupun salat duhurnya itu semuanya harus sudah masuk waktu duhur. Nah, itu kemudian syarat-syarat sahnya dua khutbah. Ada yang tahu masalah syarat sahnya dua khutbah? Masalah syarat dua khutbah. Jadi kemudian harus suci si khatib tadi, harus suci dari dua hadas. Kemudian harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya, kemudian harus menutup aurat, kemudian harus dalam keadaan berdiri bagi mereka yang mampu. Kemudian harus duduk di antara dua khutbah. Kemudian harus disambung, kada boleh dipisah. Dan kemudian antara khutbah dengan salat pun itu kemudian kalau kada boleh dipisah dengan jarak waktu yang lama. Jadi untuk khutbah langsung qomat, langsung sembahyang. Wa antakuna bil arabiyah, dan kemudian dua khutbah tadi harus menggunakan bahasa Arab. Rukunnya bukan isinya. Artinya nasihatnya nih. Rukunnya kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Wa an yusmi'aha arba'in, dan kemudian harus yang mendengarkan paling kada 40 orang, paling sedikit. Karena kemudian itu termasuk syarat sahnya kemudian salat Jumat. Wa antakuna kulluha fi waqtu dhuhur, dan semuanya tadi dari khutbahnya, sembahyangnya, semuanya itu harus dikerjakan di waktu duhur. Jadi kalau boleh misalnya kemudian sebagian kemudian belum masuk ke duhur kita sudah menggawi, maka kada sah. Itu syarat sahnya dua khutbah. Ada yang tahu? Wudu, harus wudu si khatib keluar. Jadi dulu pernah ada kejadian di Jawa Timur, tapi khatibnya pintar. Jadi khatib lagi khutbah, kemudian inya kentut. Cuma kan inya kada anak supan, lihatlah aja. Orang-orang zaman wahid ini kada tahu cara wudu. Ambilkan banyu aja. Ambilkan banyu nih. Lihatlah aja cara wudu yang benar. Wudu sidin.
Hanya sidin ulangi pulang maya, alhamdulillah, alhamdulillah ya semuanya sudah melihat. Hanya sidin wudu. Padahal sidin batal. Cuma karena hendak sopan, karena sidin pintar gitu nah. Pada sidin. Banyak wah ini sidin kada tahu cara wudu. Sini aku melajari aja sidin. Karena harus wudu. Karena kalau kemudian batal kayak apa? Harus wudu. Keluar. Sama kayak kita kemudian di dalam sholat itu diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita dalam keadaan sholat kemudian batal, jangan langsung keluar. Entah itu kemudian batuk kah, artinya kisah batuk nih. Kemudian tutup hidung. Artinya mungkin ada yang keluar. Kalau kita keluar sembahyang, nah itu boleh. Jadi kan orang, oh mungkinnya ada batuk apa. Kalau kita kemudian tahu-tahu keluar, wah kantut nih jangan itu. Ada yang diajarkan di dalam kitab batal pun kemudian diajarkan adabnya supaya kita kemudian ada adabnya di dalam ketika kita batal ketika di dalam keadaan sholat. Entah itu batuk misalnya kemudian tutup hidung atau tutup muntung. Oh jam ada apa tuh ya kayak itu. Itu biasanya. Jangan kemudian langsung keluar aja itu. Akhirnya kemudian makanya baginda Rasul pun kemudian mengajarkan ketika kemudian para sahabat yang makan daging onta. Kemudian ada yang kantut. Kantutnya ini sopan tapi kurang ajar. Artinya ini sopan ini kemudian kalau bunyi kurang ajar baunya. Lalu kemudian ribut nih. Artinya kan ibaratnya istilahnya saling mendawai nih. Oh ini si anu nih aja. Tapi kemudian baginda Rasul nih orang yang kemudian cerdas. Artinya baginda Rasul. Artinya akal beliau yang sempurna. Bagaimana kemudian sahabat ini kada sopan. Jadi ujar baginda Rasul, man akala lahmal jazur falyatawadda. Barang siapa yang makan daging onta maka berwudulah. Artinya semuanya wudu. Artinya apa? Karena menutupi aib yang satu orang tadi. Mun kita kan nggak ada tuh. Wajah anu kantut ya kayak itu. Akhirnya tahu berataan. Tersupani kawan gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain? Karena ibaratnya lebih apa ibaratnya kita menyakiti perasaan seorang muslim itu dosanya lebih besar daripada kita menghancurkan Ka'bah. Kita nih menghancurkan perasaan seorang muslim dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Artinya yang paling remeh ibaratnya paling ringan kayak apa? Ibaratnya jar paling ringan kisahnya kayak ini nih. Kita nih pernah mendengar sudah kisahnya. Lo ada kawan berkisah, tahulah aja. Kita pura-pura kada tahu aja kemudian mendengarkan yang berkisah. Oh iyalah aja, masya Allah aja. Kita pura-pura kada tahu nih. Itu sudah sama aja kita kemudian menjaga perasaannya. Daripada kita kawan aja, oh, kisah lawas tuh aja, sakit hatinya nih, sakit hati, maka itu jadi kemudian lebih parah daripada kita menghancurkan Ka'bah. Pura-pura aja kada tahu, karena pura-pura kada tahu aja, tahu ya aku pendengar aja, sama aja itu. Ada kita kalau kan. Jadi ya, kalau ada kita tutup dengan sunnah Jum'ah. Kalau ada ditutup dengan sunnah Jum'ah. Di antara sunnah Jum'ah, yang pertama adalah al-ghuslu, yakni kemudian mandi. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah bagi mereka yang hendak sholat Jumat. Bukan hari Jumat. Makanya niatnya kemudian bukan nawaitul ghusla liyaumil Jum'ah lain. Niatnya kemudian nawaitul ghusla lihuduri salatil Jum'ah. Nawaitul ghusla lihuduri salatil Jum'ah. Sahajaku mandi untuk menghadiri salat Jumat. Jadi sunnahnya bagi mereka yang hendak salat Jumat. Waktunya itu masuk kemudian ketika terbitnya fajar atau kemudian waktu subuh masuklah. Waktu subuh masuk itu sudah sunnah kita kemudian mandi salat Jumat. Dan afdalnya waktu yang paling afdal, yang paling utama itu kemudian ketika kita hendak pergi salat Jumat.
Jam berapa misalnya nih? Jam 11 kita hendak tulak, sebelum jam 11 kita hanyar mandi. Karena afdalnya kemudian untuk apa, ketika kita hendak tulak, nah itu waktu yang paling afdal. Karena kemudian sunnahnya bagi mereka yang hendak sholat Jumat. Kalau yang kada sholat Jumat kayak apa? Kada sunnah. Karena kesunahannya bagi mereka yang hendak sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang pertama al-ghuslu, kemudian di antara sunnahnya adalah al-ghuslu, yakni kemudian mandi. Kemudian sunnah yang kedua, at-tazayyun bi ahsani thiyab, kemudian berhias diri, lain bermake up, berhias, artinya berbagus-bagus nih. Itu kemudian bi ahsani thiyab, dengan pakaian yang terbaik. Pakaian terbaik di sini bukan berarti hanyar, bukan berarti bagus, tetapi kemudian dikatakan wal bidu aula, yang paling utama adalah warna putih. Yang paling utama warna putih, karena berbeda antara salat Jumat dengan salat Id atau salat hari raya. Kalau kita saat salat Id atau salat hari raya, itu yang afdal atau yang paling utama memakai pakaian baru. Kalau hari raya itu sunnahnya pakai yang baru, yang hanyar. Kalau hari Jumat itu pakai pakaian yang putih walaupun yang lawas. Jadi kalau hari raya itu pada mesti baju putih. Baju warna kah? Kata bapak, yang penting hanyar. Sunnahnya. Artinya sunnah lah. Kalau kena hari raya, jar ustad wajib baju hanyarnya. Kada sunnah. Yang afdal, yang bagus pakai baju hanyar walaupun kada warna putih. Itu hari raya. Kalau hari Jumat harus baju putih, itu afdalnya walaupun baju yang lawas. Itu ya ibaratnya hari Jumat. Makanya kemudian mungkin yang pernah lihat status yang pernah dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, jadi Sidin ini standarnya tinggi. Jadi ujar Sidin termasuk orang yang kada mengamalkan ilmu, orang yang pergi salat Jumat kada pakai baju putih. Jadi termasuk kada mengamalkan ilmu kalau kita sembahyang salat Jumat tapi kada pakai pakaian warna putih. Apalagi khotib lebih-lebih lagi khotib, maka harus kemudian benar-benar pakai baju putih. Baju putih, atau gamis putih. Kalau masalah dalaman kayak misalnya kaos atau tapih misalnya, itu kada masalah. Yang penting yang madharnya, yang nampaknya kayak misalnya pakai baju misalnya. Kalau misalnya pakai gamis putih, atau misalnya pakai baju potongan, kalau kemudian bajunya putih, sarungnya putih kalau ada. Kalau kada kayak apa, yang penting bajunya putih, kopiah putih misalnya. Walhasil kemudian kalau bisa putih-putih semuanya, itu lebih afdal. Itu kemudian at-tazayyun bi ahsani thiyab. Sunnah yang kedua memakai pakaian yang bagus, itu kalau bisa ya yang warna putih. Kemudian sunnah juga kita pakai rida atau pakai apa? Syal atau selendang, surban. Itu sunnah hukumnya pakai surban. Atau wal imamah itu yang dipakai apa? Bulang. Itu sunnah hukumnya. Jadi sebenarnya bulang itu atau imamah itu hukumnya sunnah. Cuma walaupun ibaratnya sunnah, artinya siapa aja boleh memakai dengan niat memakai sunnah, tetapi kemudian karena di wadah kita ini yang namanya surban atau bulang tadi adalah simatnya ulama atau ibaratnya khas cirinya orang alim, maka kalau bisa kemudian hati-hati di dalam memakai imamah. Kalau kena kan ditakoni orang apa aja rukun wudu. Nah, daripada ibaratnya menghindari terjadinya sebuah fitnah, walaupun itu sunnah, maka lebih baik kemudian ditinggalkan. Kecuali kita siap misalnya. Kalau kita siap ada masalah, karena itu termasuk sesuatu yang sunnah. Jadi kemudian pakai rida atau pakai selendang atau pakai syal atau pakai surban, kemudian pakai imamah, artinya kemudian pakai bulang tadi, itu hukumnya sunnah. Dan yang pasti harus kemudian memakai yang putih. Kemudian sunnah yang ketiga at-tanadzuf, bebersih-bersih. Baik itu kemudian memotong kuku, merapikan ibaratnya sesengot dirapiakan kan, kemudian kuku dipotong, atau kemudian ibaratnya kalau di sini dikatakan wa izalatu rihin kariha, artinya menghilangkan bau yang kurang sedap. Pakai mandi kah? Pakai deodoran kah? Artinya nih Rexona yang sudah kemudian ya itulah kada mandi ya pula,
kasihan nang dihiga terganggu. Artinya kemudian niat kita ketika kita bebersih tadi supaya kita kadang mengganggu orang lain. Artinya kemudian dari ibaratnya memotong kuku, kemudian merapikan sesenggot, kemudian wanat fi ibit, di sini dikatakan wanat fi ibit, dan kemudian mencabut bulu ketiak, itu termasuk sunnah juga. Kalau bisa kemudian dari hari Kamis itu sudah digawi. Kalau bisa Kamis itu kemudian sudah termasuk hari yang bagus untuk bebersih-bersih. Kayak ibaratnya mencabuti bulu ketiak tadi, kemudian merapikan kumis, kemudian ibaratnya memotong kuku, kemudian ibaratnya apalagi bersiwak dan segala macam. Hasil kemudian tanadud, bebersih-bersih, itu dari hari Kamis itu sudah boleh. Artinya kemudian untuk ibaratnya untuk menyambut hari Jumat. Jadi yang ketiga bebersih. Kemudian yang keempat at-tatayyub. At-tatayyub ini memakai wewangian. Memakai wewangian termasuk sunnah kemudian di hari Jumat. Jadi ibaratnya mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian bebersih-bersih, kemudian memakai wewangian, ini kemudian termasuk perkara hal yang sunnah. Kemudian at-tabkir ilaiha, dan kemudian sungsung, tulaknya besungsung. At-tabkiru ilaiha, dan kemudian tulak ke masjid tadi besungsung. Hari kita sudah pernah membahas tentang 5 waktu. Hari yang jam 7 tulak ke masjid sama dengan sedekah unta. Kemudian jam 8 sama kemudian dengan sedekah sapi. Jam 9 sedekah kambing. Jam 10 sedekah ayam. Jam 11 sedekah hintalo. Jam 12 terdapat berikut. Itu kemudian bagi mereka yang makmum. Bagi makmum sunnah hukumnya at-tabkir atau kemudian bersegera ke masjid, artinya bersungsung ke masjid, itu hukumnya sunnah bagi mereka yang makmum. Akan tetapi kemudian illal imam, kecuali imam ataupun khatib, maka fala yusannu tabkir, maka kada sunnahnya berdahulu, maka sunnahnya malah takhir. Jadi dilambatkan, karena di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika hari Jumat itu ada malaikat yang duduk di pintu masjid mencatat setiap orang yang masuk ke dalam masjid menggunakan tinta emas. Tapi ketika si khatib sudah datang, maka ditutuplah buku tadi, maka kada ditulis lagi pakai tinta emas. Jadi sunnah bagi khatib ataupun badalnya itu kemudian ibaratnya takhir, artinya belalambat aja, jangan bersungsung. Bagi mereka yang kemudian ada tugas khutbah, jadi jangan sungsung, lambat-lambat aja. Bagi imam ataupun yang ibaratnya khutbah, maka sunnah takhir, jadi kemudian harus ibaratnya berdudi. Itu bagi mereka yang tidak ada jadi khatib. Kemudian di antara sunnah pada hari Jumat juga qira'atu suratul kahfi yaumaha wa lailataha, dan kemudian membaca surah kahfi pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Karena di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca surah kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahayanya, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Artinya Allah berikan cahaya kepadanya dari satu Jumat ke Jumat yang akan datang sekalau ia membaca surah kahfi. Makanya hukumnya kemudian sunnah membaca surah kahfi. Kemudian al-iktsaru minas sholati 'alan nabi, dan kemudian sunnah kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Artinya bahwa artinya pada hari Jumat tadi kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan kemudian hari Jumat. Jadi kemudian sunnah hukumnya kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi jar kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang kemudian membaca salawat yang kemudian dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali. Barang siapa yang membaca salawat ini, jadi di dalam riwayat dikatakan barang siapa yang membaca salawat ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali habis asar di hari Jumat, maka dihapuskan baginya 80 dosa kecil dan ditulis baginya beribadah selama 80 tahun.
yang membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima hari Jumat 80 kali, maka itu kemudian dihapuskan baginya 80 dosa kecil dan ditulis baginya kemudian ibadah selama 80 tahun lamanya. Itu kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat. Jadi itu kemudian termasuk sunnah memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang selanjutnya yang satu wal istima' ila khutbah, kemudian mendengar benar-benar istima'. Jadi kemudian bujur-bujur mendengarkan khatib, itu kemudian termasuk perkara yang kemudian sangat dianjurkan ketika hari Jumat. Kemudian ada mul ihtiba, kada boleh memakai habwa yang biasanya pakai yang warna abang tuh, yang biasanya duduk, kada perlu bersandar, kita kayak bersandar. Nah itu namanya habwa. Nah itu ketika hari Jumat itu hukumnya makruh. Kalau kita pakai habwa pada hari Jumat itu hukumnya makruh. Jadi kada boleh pakai habwa pada hari Jumat. Kemudian tahiyatul masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid itu ada sebuah riwayat dikatakan di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali mengatakan beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, beliau menukil sebuah riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kata baginda Rasul, man dakhala jami'a yaumal jum'ah, barang siapa yang masuk masjid pada hari Jumat, fa shalla arba'a rakatin qabla salati Jumat, kemudian ianya sembahyang 4 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'ah alhamdulillah wa qul huwallahu ahad khamsina marrah, dan inya kemudian membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah nih, inya kemudian membaca qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali di setiap rakaat. Berarti mau 4 rakaat sebanyak 200. Jadi sampai ke masjid sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang sunnah 4 rakaat, itu kemudian setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca qul huwallahu ahad 50 kali. Maka ujar baginda Rasulullah SAW, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuralahu, maka dia kemudian tidaklah, artinya kemudian kata baginda Rasulullah SAW, maka dia tidak akan meninggal kecuali Allah sudah melihatkan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih, kita nang istiqomah sampai ke masjid sembahyang 4 rakaat, setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad 50 kali, berarti kalau 4 rakaat 200 kali, maka tidaklah kita kemudian mengamalkan ini secara istiqomah kecuali sebelum kita meninggal kita sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk sunnah-sunnah di hari Jumat. Masih banyak kemudian sunnah-sunnahnya, diantaranya ziarah kubur, itu termasuk salah sunnah hari Jumat. Artinya ziarah kubur nih, itu termasuk sunnah, kemudian sunnah pada hari Jumat. Masih banyak lagi kemudian sunnah-sunnah yang lainnya di sunnah hari Jumat. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita lakukan, bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong orang-orang yang mengamalkan keilmuan atau pengetahuan yang sudah kita ketahui. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kemudian terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan baina tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.